Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Anandia Naura dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai isu manajemen rantai pasok, khususnya tentang manajemen persediaan dan masalah overstock yang terjadi pada perusahaan fast fashion raksasa yaitu H&M. Isu ini bukan hanya menjadi pelajaran penting bagi industri fast fashion, tetapi juga menunjukkan bagaimana kesalahan dalam supply chain management dapat berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, profitabilitas, hingga citra merek. Fast fashion adalah industri yang berkembang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir. Perusahaan seperti H&M, Zara, dan Uniqlo berlomba untuk menghadirkan pakaian baru dalam hitungan minggu, mengikuti tren yang berubah cepat. Karena perputaran produk sangat singkat, rantai pasok fast fashion harus super responsif, mulai dari desain, produksi, distribusi, hingga penjualannya. Sedikit saja kesalahan dalam membaca tren atau mengelola persediaan bisa berakibat fatal. Dan ini membawa kita ke isu utamanya, yaitu ketika produksi terlalu banyak, maka akan terjadi overstock. Lalu ketika produksi terlalu sedikit, maka akan terjadi stock out. Kedua kondisi ini sangat merugikan, tetapi overstock memiliki dampak finansial dan reputasi yang jauh lebih besar. Lalu, apa sih overstock itu? Jadi dari isu umum yang biasanya terjadi pada supply chain management, ada yang namanya overstock, yaitu kondisi ketika jumlah persediaan melebihi permintaan yang sebenarnya. Ini berarti perusahaan membeli atau memproduksi lebih banyak daripada yang mampu dijual dalam periode tertentu. Penyebabnya itu biasanya karena forecasting permintaan yang tidak akurat. Jadi ketika prediksinya terlalu tinggi, stoknya jadi menumpuk, atau overproduction, di mana karena ingin mengejar tren atau efisiensi produksi, jadi uh, produksinya terlalu banyak, tapi jadinya gagal dalam membaca perubahan pasar. Lalu ada lead time yang panjang, di mana ketika barang tiba terlambat, trennya jadinya sudah berganti. Lalu ada koordinasi internal yang buruk, biasanya dari bagian produksi, procurement, dan penjualannya tidak sinkron. Atau kesalahan membaca tren pasar atau pengaruh cuaca. Jadi dalam fast fashion, trennya kan sangat cepat berubah, dipengaruhi oleh media sosial dan faktor eksternal lain. Tetapi ada juga faktor eksternal seperti pengaruh cuaca yang harus dipertimbangkan. Nah, isu overstock ini dialami H&M secara besar-besaran pada tahun 2018. Lalu di sini juga ada stock out, di mana kondisi perusahaan kehabisan persediaan barang sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jadi dengan kata lain, permintaannya lebih besar dibandingkan stok yang tersedia dalam store atau perusahaan tersebut. Oke, jadi dari latar belakang krisis H&M ini, pada tahun 2018, H&M mengumumkan bahwa mereka memiliki stok pakaian tidak terjual senilai 4 miliar dolar, atau setara dengan 9 minggu persediaan berlebih. Ini merupakan salah satu krisis terbesar sepanjang sejarah H&M. Kasus ini menarik perhatian dunia karena fast fashion seharusnya identik dengan perputarannya yang cepat dan responsivitasnya yang tinggi. Namun, H&M malah gagal memenuhi karakteristik tersebut sehingga overstock dan mencapai level yang sangat ekstrim. Lalu penyebab utama dari krisis overstock ini apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada infrastruktur e-commerce yang tertinggal. Jadi pada saat pesaing seperti Zara dan asosiasi fast fashion lainnya memperkuat kanal online, platform H&M ini masih lambat, sering error, dan pengirimannya juga tidak efisien. Jadinya stok menumpuk di gudang, tidak terserap oleh pasar online, atau toko fisiknya jadi menanggung beban stok yang berlebih. Lalu ada tren dan kondisi cuaca, di mana H&M ini biasanya merilis koleksi musim dingin, namun musim dingin lebih hangat dari biasanya, atau uh, karena
pada saat musim semi juga lebih dingin dari prediksi, jadi koleksi musim seminya juga tidak terserap. Lalu ada rantai pasok yang lambat, di mana siklus desain H&M ini membantu waktu setengah tahun dari konsep toko. Jadi ketika produk sampai di toko, trennya sudah berubah. Produk yang seharusnya lagi trendy atau lagi in, jadi ketinggalan zaman dan akhirnya menyebabkan banyaknya dari stok. Lalu ada kesalahan peramalan permintaan, di mana 80% produk dirancang jauh sebelum musim dimulai. Dan jika preferensi konsumennya berubah, H&M juga tidak dapat bisa menyesuaikan desain secara cepat. Lalu dampak keuangan dan operasionalnya ada dari kerugian finansial, di mana pada kuartal pertama 2018, laba operasional H&M ini turun sebanyak 62%, yang menjadi kuartal terburuk dalam lebih dari 1 dekade. Harga sahamnya juga jatuh sebesar 66% dari puncaknya pada tahun 2015. Lalu ada juga penurunan merek, di mana untuk menghabiskan stok H&M ini jadi harus melakukan diskon besar-besaran hingga 47%. Hal ini jadi membuat toko mereka terlihat seperti outlet clearance, di mana banyaknya sign sale dan diskon. Nah, kebiasaan diskon ini juga melahirkan mindset baru di konsumen, yaitu kalau tunggu sebentar pasti diskon. Dan ini berdampak menjadi produknya jadi sulit dijual dengan harga normal karena pelanggan menunggu di saat harganya diskon, atau margin keuntungannya juga akan menurun dan citra mereknya juga turun karena terlihat tidak eksklusif. Lalu akhirnya H&M melakukan beberapa langkah-langkah besar. Yang pertama itu ada diskon besar-besaran, seperti penjualan clearance untuk mengosongkan gudang yang diskonnya itu sebesar 47%. Hal ini meningkatkan penjualan pada jangka pendek, tetapi merusak brand utama dan jadinya menggerus margin juga. Lalu membuka outlet discount atau outbound, ini diperuntukkan untuk menjual stok lama tanpa merusak brand utama. Tapi akhirnya outlet ini dijual pada tahun 2024 dan sudah bukan atas nama H&M lagi. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kapasitas logistik, yaitu dengan membangun pusat distribusi otomatis untuk mempercepat pergerakan barang. Lalu ada juga write-off atau daur ulang stok, yaitu barang-barang yang benar-benar tidak laku akhirnya didaur ulang. Nah, akhirnya krisis ini mendorong H&M untuk melakukan transformasi besar. Yang pertama itu adalah percepatan sourcing, atau di mana mereka memindahkan sebagian produksinya lebih dekat ke pasar Eropa. Tujuannya itu adalah agar lead time-nya jadi lebih pendek dan adaptasi trennya menjadi lebih cepat. Lalu ada automasi dan digitalisasi dengan mengimplementasikan teknologi otomatis di gudang untuk meningkatkan kecepatan fulfillment. Lalu ada juga implementasi RFID, di mana RFID ini membuat stok dapat dipantau secara real time, sehingga mempercepat redistribusi antar toko dan mengurangi kesalahan inventory. Lalu ada juga strategi omnichannel, di mana H&M mengintegrasikan antara stok online dan stok offline, termasuk fitur click and collect. Lalu ada juga AI forecasting and design in season, di mana H&M mulai memproduksi sebagian pakaian di tengah musim berdasarkan data penjualan real time, bukan prediksi 6 bulan sebelumnya. Nah, ini adalah langkah kritis untuk meningkatkan agility rantai pasok mereka. Kesimpulannya, kasus H&M ini menunjukkan bahwa di industri yang sangat cepat seperti fast fashion, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan rantai pasok atau supply chain manajemennya yang harus responsif, adaptif, dan berbasis data. Overstock ini bukan hanya sekedar masalah stok menumpuk, tetapi merupakan refleksi dari kegagalan sistemik dalam forecasting, sourcing, dan koordinasi supply chain management. Dengan transformasi
supply chain management yang dilakukan, H&M berusaha memperbaiki kelemahan tersebut dan membangun model bisnis yang lebih modern seperti pengaplikasian AI, digital seperti penggabungan omnichannel, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.